dengan observasi Bu ya, yang nanti saya akan mengamati atau mengobservasi Bu Farida pada waktu mengajar di kelas dengan tujuan agar nantinya pembelajaran yang Ibu Farida laksanakan di kelas itu lebih percaya diri, lebih siap, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya terkait observasi. Boleh ya Bu? Iya boleh, silakan. Yang pertanyaan yang pertama kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Farida laksanakan nanti, tujuannya itu seperti apa Bu? Oke, nanti saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu ya. Materinya adalah harmoni dalam ekosistem. Tujuan yang pertama yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan peserta didik serangkaian kegiatan nanti peserta didik itu dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Tujuan pembelajarannya selanjutnya yaitu dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Ya, berarti nanti tujuannya itu tentang rantai makanan ya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, area pengembangan yang nanti akan dikembangkan untuk peserta didik oleh Bu Farida itu kira-kira seperti apa Bu? Oh iya. Begini ya, area pengembangan untuk siswa kelas 5 ini itu seperti yang saya lakukan itu lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena peserta didik akan melakukan aktivitas tentang jaring-jaring makanan dari produsen, konsumen, dan pengurai atau sekarang istilahnya itu distributor. Berarti nanti itu Bu Farida akan menjelaskan tentang rantai makanan, proses-proses dari jaring-jaring makanan, mana yang sebagai produsen, konsumen, dan pengurai ya, seperti itu. Kemudian untuk strategi pembelajaran seperti apa yang nantinya akan Bu Farida laksanakan dalam pembelajaran? Ya, karena ini adalah kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, lebih menekankan pembelajaran pada pembelajaran berdiferensiasi. Lebih ke diferensiasi yaitu pada proses dan konten. Kalau untuk diferensiasi proses, saya memetakan peserta didik berdasarkan penilaian awal yaitu lewat audio visual dan kinestetik. Saya akan memberikan soal dengan tingkat penilaian yang berbeda. Misalkan audio ya lewat gambar-gambar, lewat suara seperti itu ya, lewat video-video seperti itu. Kalau kinestetik yaitu dengan bermain peran seperti itu. Audiovisual dengan melihat mendengarkan cerita seperti itu. Tapi semuanya lewat ini lewat layar, lewat apa itu? Lewat berarti PPT Bu PPT LCD. Berarti nanti Ibu akan menggunakan LCD sebagai sarana pembelajaran. Kemudian strateginya itu strategi pembelajaran diferensiasi dengan konten, proses dari konten, diferensiasi konten dan diferensiasi proses Bu ya, sesuai dengan penilaian asesmen awal yaitu sesuai dengan tingkat karakteristik peserta didik dari audio maupun audio visual maupun kinestetik. Terima kasih Bu, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi Bu lebih percaya diri lagi dalam pembelajaran, lebih siap ya. Terima kasih untuk kegiatan praobservasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya, terima kasih juga. Mudah-mudahan besok acara pembelajaran di kelas berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dahulu. Coba ketua kelasnya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Lalu kenapa? Sakit. Rizky? Rizky kenapa? Rizky juga sakit. Ya nggak apa-apa karena kita berdua sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Pada pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menerangkan tentang harmoni dalam ekosistem. Kemarin kita telah mempelajari tentang apa ya kemarin? Tentang indera mata ya, tentang indera penglihatan. Harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan secara tepat. Kemudian tujuan pelajaran yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Itu tujuan pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, untuk menambah semangat kita kepada negara kita Indonesia atau istilahnya nasionalisme, semangat nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Lalu kita mau menyanyikan lagi. Ya, upacara biar tambah pintar ya nyanyinya ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri
Biasanya hewan herbivora atau omnivora. Konsumen kedua untuk hidup yang menekan konsumen satu. Biasanya hewan herbivora atau omnivora. Konsumen tiga adalah untuk hidup yang memakan konsumen dua. Biasanya hewan herbivora atau omnivora. Pemulai adalah makhluk hidup yang memulaikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pemulai terbaru proses pengumpulan tanah, misalnya bakteri dan jamur. Dalam contoh rantai makanan tersebut, mati berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen satu, tanah sebagai konsumen dua, dan belalang sebagai konsumen tiga. Berikut ini adalah contoh rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Satu padi ulat burung ulat bakteri. Dua padi belalang kata ulat bakteri. Tiga padi tikus ulat elang bakteri. Rantai makanan pada ekosistem panen. Satu jagung tikus ulat bakteri. Dua mangga ulat ayam bakteri. Tiga ulat ayam bakteri. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Satu untuk gijang harimau bakteri. Dua untuk singa bakteri. Tiga untuk zebra singa bakteri. Rantai makanan pada ekosistem laut. Satu untuk ikan kecil, ikan besar bakteri. Dua untuk laut juga ikan kecil, ikan besar bakteri. Rantai makanan pada ekosistem kolam. Satu untuk ikan kecil, angsa bakteri. Dua untuk kecil, ikan nila bakteri. Rantai makanan pada ekosistem sungai. Satu rantai ikan buaya bakteri. Dua eceng gondok bala ikan bakteri. Contoh dari makanan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Rekomendasi rantai makanan antara lain sebagai berikut. Satu padi tikus elang pengurai. Dua padi tikus pusat elang pengurai. Tiga padi burung pusat elang pengurai. Empat padi burung elang pengurai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ulang lagi ya, sekali lagi. Dan rantai makanan dari rantai makanan itu adalah istilahnya apa? Makan dan dimakan, memakan dan dimakan. Untuk apa? Dia untuk mendapatkan makanan atau mendapatkan energi. Ini contohnya ada gambar padi ya. Padi dimakan apa? Tikus dimakan? Bukan dimakan? Bukan. Burung mati dia menjadi bakteri, bisa menjadi decomposer. Istilahnya decomposer. Nanti decomposer atau apa? Bakteri itu istilahnya apa ya? Nanti bisa menjadi pupuk, nanti bisa juga untuk memupuk padi. Muter ya, muter-muter itu namanya rantai makanan. Saling memakan dan dimakan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen, di antaranya produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Produsen kira-kira apa ya? Nah, ini produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Dia menjadi penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen contohnya tumbuhan.
Nah, pada contoh yang tadi, contohnya adalah apa? Pagi, produsen, segawe ya. Nah, selanjutnya konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu yang memakai, istilahnya ya. Kalau kalian makan jajan, berarti kalian konsumen. Ini konsumen di sini adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkatan konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen tingkat 1. Ini bacanya tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Biasanya hewan herbivora atau omnivora. Herbivora hewan apa ini? Makan apa? Herbivora. Pemakan tumbuhan, petani. Kemudian omnivora, makan apa? Segalanya. Berapa? Aset berapa? Selanjutnya konsumen tingkat 2 ini, yang tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat pertama. Makan hewan lain dan tingkat pertama ya. Biasanya hewan karnivora atau omnivora. Karnivora apa? Pemakan daging-daging. Ya, bisa dia menjadi konsumen tingkat 2 tapi juga bisa menjadi konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Biasanya hewan karnivora atau omnivora. Contohnya di sini. Lalang ini konsumen tingkat berapa? Lalang. Lalang. Ya, 1 liter. Dia lakukan buat kemudian ternyata dia lagi lompat-lompat di mana? Kodok konsumen berapa? 2. Ya, 2. Sampai nunggu. Ya, terima kasih banyak semangat. Kodok sudah loncat-loncat dimakan oleh ular. Ularnya konsumen tingkat 3. Kita buang semuanya. Ayo, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Biar keren-keren nih. Keren kalau lihat layar. Oh, sambil balik. Nah, selanjutnya tadi yang terakhir konsumen tingkat 3 apa tadi? Ular. Ular yang mati. Nah, di sini dia menjadi pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai membantu proses penyuburan tanah, misalnya bakteri dan jamur. Itu namanya pengurai. Contoh rantai makanan diulang-ulang ini. Kasih sudir ya, ini ya. Nah, pagi ini jadi apa ini? Produsen atau konsumen? Paginya jadi apa? Produsen. Kemudian belalang, kandang, ular itu menjadi konsumen. Kalau jamur menjadi pengurai. Bisa dijadikan decomposer. Nah, kita contoh rantai makanan yang kita kenal di sekitar kita. Jajan. Nah, ini
Yuk, dibacakan gimana? Semua? Ya. Oke, yang pertama buat Hana. Yang kedua. Menjadi. Ya, pertama buat Mama. Selanjutnya. Belum mau sampai itu. Hana, nomor 3 Hana. Ya, tepuk tangan buat Hana. Selanjutnya ya, ini di rantai makanan bio. Ada ekosistem laut. Caca, bisa caca. Ya, tepuk tangan buat caca. Juga ada kolam ya. Siapa yang di sini pernah ke kolam renang? Kolam renang siapa yang pernah ke kolam renang? Ayo. Di situ juga ada ekosistem kolam renang. Bukan kolam renang. Di sini maksudnya bukan kolam renang ya. Gila. Kolam biasa. Siapa yang di sini punya kolam ikan? Yang ini ya, yang kedua, yang biasa. Lumut dimakan cebong. Cebong makan ikan nila menjadi bakteri. Dan ini sering juga. Enceng gondok dimakan dalam dimakan kakak akan menjadi bakteri. Di sini sama-sama dimakan ini berarti kolam yang besar ya. Teratai dimakan ikan dimakan buaya. Jadi bakteri. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya lanjutkan ya. Juga ini tadi kelompoknya sudah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada yang visual. Sebelum kita ini bersama-sama dulu ya, rantai makanan lagunya lagu apa tadi? Jawabannya ini ya, Salib. Ini langsung Nah, kita lihat bagaimana cara menggambar rantai makanan. Ya, suka gambar ini. Kita lihat sebentar bagaimana cara menggambar. Itu rumput, dia mau gambar apa itu?
Siapa yang di sini berani nama Tuhan? Kamu berani nama Tuhan? Semuanya berani nama Tuhan. Ini apa ini gambarnya? Apa? Masa lagu makan Tuhan udah. Tuhan makan apa racun. Untuk orang yang mati menjadi dekomposer atau menjadi pengurai, jadi berjamur-jamur. Nanti kalau bisa makan dia bisa tinggal diwarnai ya. Kemudian kita selanjutnya akan bermain peran nih. Nah, coba yang kelompok nih, mestek ini. Kami katakan sok ya, ubah. Maju ke depan. 1, 2, 3, 4. Ini bermain peran. Ini yang pertama. Silakan ambil gambar. Dilihat gambarnya. Kemudian, ini aku rumput. Tiba-tiba. Rumput dimakan apa ini? Iya, pagi ini istilahnya. Aku makan itu semua makan ini. Itu sambil bilang ya. Sini kamu ini. Aku jangan dari pagi. Aku mau makan rumput. Kamu pergi dulu. Kamu bisa makan tikus. Aku mau makan kentang. Kata dia, ini menjadi ini ya. Kamu mati ya. Kamu menjadi pengurai. Kamu jadi. Ya. Aduh. Aku penuh. Ya. Dari materi tadi ada yang mau ditanyakan tentang makanan. Ada enggak? Hah? Ya paham belum? Ya, semuanya sudah pintar kan? Sudah ada yang nyanyi, ada yang lihat gambar-gambar, ada yang main peran. Mau dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk salut. Jempol, beliau salut. Kasih bunga salut. Salut.
Terus yang mulai dari sini ini sih langsung bisa sudah ya gunanya apa kerja kasih makan. Aku
Sekarang kalian tinggal mempresentasikan hasil dari LKPD kalian ya. Yang pertama, kelompok Candy untuk maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok Candy. Sama sama sini. Yes, yuk semua berdiri. Itulah biasanya. Ular dimakan ular, ular menjadi rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular menjadi bakteri atau jamur. Ya, tepuk tangan buat kelompok Candy. Ya, selanjutnya kelompok Ya, tepuk tangan buat kelompok Candy. Ya, kami terakhir kelompok Sweetie. Tepuk tangan buat kelompok Sweetie. Terakhir di kelompok Sweetie. Ya, tepuk tangan buat Sweetie. Ya, tadi macam-macam dari kelompok Sweetie.
diri. Ya, kebetulan. Siapa lagi yang menanggapi apa? Sweetie, ya, ini ditanggapi. Oh ini nih, kok udah selesai. Ya, nanti kelompok Sweetie ditanggapi melakukan apa presentasi dengan Brenda. Ya, kelompok Sweetie tadi melakukan dengan baik. Kemudian ada yang menanggapi apa gimana? Ya, semuanya sudah melakukan presentasi dengan baik. Ada pertanyaan? Oke, kalian akan melakukan tes individu ya. Kalian bisa mengerjakan masing-masing. Masing-masing dikerjakan dulu. Ya, di nama masing-masing. Ya, disiram. Ya, sudah sih. Ya, dinamain. Duduk lagi ya. Duduk. Terima kasih, soalnya semuanya sudah selesai ya. Sudah selesai mengerjakan. Akhirnya pembelajaran hari ini kita selesaikan hari ini. Hari ini materi pelajaran kalian dapatkan apa? Ayo. Makanan. Apa lagi? Rantai makanan. Apa lagi? Yuk, tentang apa yang sebelah sini? Hari ini kita belajar tentang apa? Oh, memakan dan dimakan. Dan di situ tentang ada rantai makanan. Rantai makanan itu terdiri dari yang pertama yang dapat membuat makan sendiri namanya produsen. Produsen dimakan oleh konsumen. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2,
tiga. Dan konsumen tingkat 3 kemudian menjadi pengurai atau decomposer. Decomposer dapat dimanfaatkan untuk memupuk apa? Padi, memupuk tanaman kembali. Ya, akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Untuk pelajaran selanjutnya kita masih di tentang makanan selanjutnya ya, masih tentang makan dan memakan dan dimakan. Oke, karena hari ini pembelajaran telah selesai, mari kita kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk salut. Jempol, jempol, jempol merah-merah, salut. Versi 2, salut. Salut. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa. Bismillah. Siapa yang ingin memimpin doa tadi pokoknya sekarang coba memimpin doa ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat, tetap semangat. Ya, semangat tetap. Ya, umur boleh tua, Bu ya. Iya. Tapi semangat harus selalu muda. Ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dan hari ini saya ingin mengobservasi atau melakukan percakapan pasca observasi dari kegiatan yang sudah Bu Farida laksanakan, yaitu mengajar, Bu ya. Iya. Kemarin Bu Farida sudah melakukan pembelajaran yang sangat bagus sekali, sudah menggunakan media pembelajaran yaitu berupa video, PPT, menggunakan alat LCD, dan juga bermain peran. Itu sangat menarik bagi saya. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bu Farida laksanakan. Kiranya siap, Bu? Iya, siap. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Farida, bagaimana perasaan Bu Farida mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, Bu? Iya. Alhamdulillah ya, saya bisa melaksanakan pembelajaran untuk hari ini, yaitu dengan media pembelajaran yang bermacam-macam atau istilahnya pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Itu saya merasa sangat senang dan merasa tertantang. Karena apa? Karena saya harus banyak belajar bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya melakukan banyak informasi-informasi mungkin dari YouTube, dari internet, dari teman-teman, dari Bapak sendiri. Kemudian perasaan saya yaitu ketika mengajar diobservasi oleh jenengan agak lumayan gugup ya. Biasanya saya itu mengajar itu ya begini, terserah saya, ini nggak ada yang mengawasi. Ketika diawasi saya merasa agak sedikit gugup.
karena apakah saya berpikir apakah ini pembelajaran ini benar apa tidak sesuai dengan IPP atau tidak seperti itu. Ketika saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini harus dengan gaya belajar anak, apakah itu masuk dalam gaya belajar visual atau gaya belajar audiovisual atau gaya belajar kinestetik. Saya harus memilah-milah anak tersebut. Saya harus belajar ini, harus masukkan ke dalam ranah apa seperti itu. Ya, baik, alhamdulillah Bu Farida. Berarti perasaan Bu Farida pertama itu deg-degan Bu Ya, ya. deg-degan Tapi pasti, selanjutnya, fine-fine saja Bu ya, malahan setelah tambah berjalan semangat Bu ya. semangat. Nah, berarti selama ini kan Bu Farida sudah pernah di observasi ya, berarti sudah diobservasi dengan kepala sekolah ataupun mungkin pada waktu akreditasi juga sudah pernah dengan asesor. Nah, bisa diceritakan kembali Bu mungkin area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi dan langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu apa saja? Langkah-langkah pembelajaran sebelumnya saya menyediakan, karena ini pembelajarannya akan diobservasinya saya sesuai dengan RPP saya buat, kemudian saya menyediakan LCD sebelumnya, kemudian setelah anak berdoa kita pasti itu anak-anak supaya semangat itu loh. Saya harus Ice breaking. ice breaking. Aduh, ice breaking apa ini? Saya biasanya paling hanya ice breaking tepuk semangat, tapi sekarang ini saya harus mengganti ini ice breaking saya supaya anaknya tetap semangat seperti itu. Kemudian saya melakukan pembelajaran itu berdasarkan melihat tayangan video. Berarti visual ini ya. Video. Setelah video saya anak disuruh saya menceritakan dulu, berarti ini yang mendengarkan suara ya, audiovisual. Kemudian anak itu satu kelompok lagi itu saya disuruh melakukan bermain perang. Kemarin kan saya mengambil pelajaran IPS bab tentang ekosistem jaring-jaring makanan seperti itu. Jadi anaknya agak suka ini mendengarkan video, kemudian setelah mendengarkan video setelah bercerita anaknya disuruh bermain peran. Kemarin tiba-tiba itu anaknya memang suka, tiba-tiba anaknya begini, wah saya itu mau makan, saya jadi rumput, saya tikus akan makan rumput, aku seperti itu. Kemudian anak satu, saya ular akan makan tikus, seperti itu. Malah jadi anaknya itu aktif gitu. Ini berarti anak dalam ranah gaya belajar kinestetik. Kemudian anak yang suka menggambar juga setelah itu lihat itu anaknya menggambar rumput, gambar tikus, itu ternyata senang seperti itu. Anaknya dipilah-pilah sesuai bakat mereka. Ya, luar biasa sekali Bu Farida. Memang saya perhatikan waktu observasi itu anak-anak sangat semangat sekali. Ada yang bermain peran, sangat mendalami peran itu dari yang jadi tikus, yang jadi rumput maupun yang jadi yang lainnya itu sangat semangat sekali. Nah, dari pembelajaran yang Bu Farida laksanakan, menurut Bu Farida, apakah ada hal yang masih kurang atau masih perlu diperbaiki Bu? Banyak ya yang masih perlu diperbaiki. Kemarin itu saya melihat anak ya, ketika mereka mengerjakan LKPD ini kelihatan sekali anak yang kelompok A, B, C itu saya sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Kemudian mereka itu melihat kelompok sebelahnya, loh kok soalnya saja sih, anak-anak seperti itu. Lihat satu lagi, loh kok soalnya saja mana ini, anaknya merasa dia juga pengen loh soal yang seperti itu, yang gambar-gambar juga pengen soal yang gampang-gampang seperti itu, yang
Pokoknya anak itu jadi merasa aku juga pengen seperti itu, kok aku seperti ini. Soalnya padahal soal itu sesuai dengan kemampuan anak dan mereka itu bisa mengerjakan sesuai yang saya harapkan. Dan ada satu kelompok itu mungkin saya salah memasukkan anak itu ya, salah. Dia itu tidak suka gambar, saya masukkan ke dalam kelompok yang suka gambar itu. Kemudian anak itu disuruh gambar itu ya tidak bisa ya, karena dia itu tidak bisa gambar. Aku bisa gambar, aku ini gambaran baik seperti itu, anaknya seperti itu. Mungkin saya salah memasukkan dan mungkin untuk kedepannya saya akan melaksanakan apa istilahnya penilaian awal atau penilaian untuk mendeteksi anak ini hari ini sukanya apa. Mungkin hari ini dia tidak mau gambar, mungkin saya akan masukkan ke dalam drama. Anak ini hari ini kok lesu untuk drama, dia mungkin hari ini mungkin ke visual atau audio visual seperti itu. Mungkin besok lagi saya akan seperti itu, akan membagi-bagi anak berdasarkan penilaian apa bu istilahnya? Asesmen awal. Asesmen awal, iya asesmen awal seperti itu. Dan mungkin banyak hal kekurangannya itu saya untuk kelengkapan itu harus saya persiapkan sebaik mungkin seperti itu. Berarti inti dari yang tadi Bu ceritakan, berarti Bu Rodia itu menemukan permasalahan yaitu salah menempatkan anak pada kelompok. Seharusnya kelompoknya misal audio, Bu Rodia menempatkan di visual. Jadi anak itu merasa kesulitan. Dari kesulitan itu tadi Bu Rodia juga menjelaskan akan melakukan apa tadi Bu asesmen awal ya, atau penilaian awal. Nah, kira-kira untuk rencananya Bu untuk apa agar anak-anak itu agar Bu Farida lebih tepat dalam melakukan asesmen awal itu, Bu Farida akan melakukan kapan Bu? Saya akan melakukan besok ketika saya akan melaksanakan pembelajaran kembali, karena menurut saya melakukan pembelajaran ketika diobservasi ataupun tidak itu harusnya sama ya. Saya harus melakukan observasi juga terhadap anak saya, anak peserta didik tersebut seperti itu Bu. Mungkin besok akan saya laksanakan. Baik Bu Farida, saya salut sekali dengan semangat Bu Farida. Walaupun tidak diobservasi itu kita ya harus melaksanakan pembelajaran itu sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan anak agar anak itu berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Salut dengan Bu Farida. Baik Bu Farida, semoga percakapan ini dapat menjadikan kita lebih baik, bukan hanya saya, bukan hanya Bu Farida, tapi semuanya dapat menjadi lebih baik. Semoga apa yang Bu Farida rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang Bu Farida alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Bu Farida. Saya kira cukup sekian percakapan ini Bu Farida. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya.